Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas kapan sih kesempatan terakhir untuk membeli kripto. Kita lihat bagaimana outlook kripto ke depannya, apakah masih akan bisa terjadi koreksi, ataukah kita sudah bisa recover juga, karena Bitcoin-nya relatif sideways gitu ya. Biasanya Bitcoin ini bisa menjadi indikator penentu juga. Kalau Bitcoin naik, mungkin altcoin bisa mengikuti Bitcoin juga, kira-kira kayak gitu ya. Nah, kita akan coba bahas ini. Kita mungkin update dulu, tapi sebelum itu, kalau misalnya kalian mau bantu support channel ini dengan cara like videonya, and subscribe channel ini ya, itu sangat berarti buat saya, dan video ini sebenarnya cukup penting juga, jadi lebih bagus kalau misalnya kalian bisa nonton sampai habis atau sampai selesai, karena ada beberapa hal yang harus saya sampaikan juga ya. Kita mulai update top gainers hari ini siapa. Ada beberapa altcoin nih, bahkan naik 93%, ada 33%. Kita lihat ada crypto.com ya, naik 20%. Ini sebenarnya sempat kita ngomongin juga nih, crypto.com di video kemarin ya, tapi hari ini udah naik. Mungkin ya jangan beli sekarang kali ya kalau misalnya ini ya. Untuk crypto.com, kalau kita lihat penurunannya masih ada beberapa altcoin juga sih yang mengalami penurunan. Nah, kita masuk sekarang crypto fear and greed index bagaimana. Untuk fear and greed index di 73, karena ini Bitcoin relatif sideways, mungkin ya agak sedikit mengalami penurunan ya ke 73. Nah, kita bahas soal tapering dulu nih, karena kemarin kita sempat bahas soal tapering. Kenapa koreksi? Karena antisipasi tentang tapering yang kita bahas sekarang. Pengumumannya sudah selesai. Nah, jadi artinya apa? Jadi Federal Reserve ini sudah bilang bahwa mereka akan melakukan tapering di bulan November. Pertanyaannya adalah, kenapa tapering dilakukan tapi nggak ada dampak terhadap market crypto? Ada beberapa hal sebenarnya ya. Pertama, ini ada orang bilang bahwa this taper was probably the best telegraph or advertised move in monetary policy history. Jadi ini paling bagus lah. Kenapa? Karena terjadi tapering tapi dampaknya tuh terminimalisir, kira-kira kayak gitu ya. Berbeda dengan 2013. Kenapa? Karena di 2013 itu pada saat Federal Reserve bilang tapering, malah terjadi penurunan di financial market. Kenapa seperti itu? Karena yang beda. Federal di sini ya, tapering itu sekarang, spend months signaling that a tapering would come. Jadi dari bulan September, Oktober, mungkin kalian kalau aktif, kalian mengingat bahwa Federal Reserve tuh udah ngomong bahwa tapering ini akan terjadi gitu. Artinya apa? Jadi investor-investor ini sudah ada ekspektasi bahwa tapering itu akan terjadi. Jadi berbeda lah dengan taper tantrum di 2013 dan 2014. Lalu berbeda, sekarang fokusnya itu malah ke outlook on interest rate. Kira-kira suku bunga itu bagaimana sih? Nah, nanti kita mungkin membahas juga sedikit. Kenapa suku bunga ini penting? Gitu ya. Lalu di sini bilang bahwa Powell atau si Jerome Powell sendiri, chairman atau ketua dari Federal Reserve, dia bilang bahwa ya dia bakal bilang kalau misalnya tentang rate itu mungkin akan naik di sekitar pertengahan 2022. Gitu ya, dia bilang patient atau sabar aja. Nah, kita bahas dulu nih dampak suku bunga. Kira-kira gini, ini simpelnya ya, mungkin kalau di real world atau di dunia yang benar-benar ya, nggak akan sesimpel ini, tapi intinya kayak gini. Kalau misalnya suku bunganya naik, increase gitu ya, suku bunga interest rate-nya naik, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi mungkin lebih banyak orang yang akan setor dana atau cash mereka di dalam bank, gitu ya, karena kan bunganya naik. Nah, kalau misalnya bunganya naik, apa yang bisa terjadi juga? Biasanya tuh beberapa orang kan juga ada financial asset atau financial instrument seperti saham, seperti obligasi atau ya surat utang gitu ya, ataupun kripto gitu. Biasanya kalau misalnya seperti ini, berarti dana-dana yang sebelumnya masuk ke dalam financial asset ini lebih mengalami penurunan. Kenapa? Karena lebih banyak dana yang akan masuk ke dalam bank. Kira-kira kayak gitu. Kalau misalnya demand-nya turun, mungkin yang akan terjadi adalah beberapa harga dari demand-nya gitu ya, karena demand-nya turun akan mengalami penurunan juga. Dan memang kita bahas juga ke objektif awalnya. Objektif investor itu biasanya hanya untuk beat inflasi aja, untuk mengalahkan inflasi. Kalau misalnya inflasinya 3%, suku bunganya 4%, berarti itu sudah oke gitu ya. Nah, kira-kira kayak gitu aja. Itu dampak suku bunga. Kita update lagi beberapa di sini. Di sini bilang bahwa Fed decision to taper, nggak ada perubahan terhadap suku bunga. Jadi tetap akan terjadi tapering di awal bulan November. Istilahnya aset yang dibeli itu akan menurun gitu ya. Awalnya mungkin 120 juta dolar, sekarang jadi dikurangin 15 dolar, mungkin ke 105 dolar, kira-kira kayak gitu ya untuk surat utangnya. Lalu yang ada perubahan terhadap suku bunganya. Lalu di sini juga bahwa tapering ini akan menyesuaikan. Kira-kira bagaimana nih ekspektasi market juga, kalau misalnya ternyata ekonominya sudah recover benar-benar, mungkin taperingnya akan lebih cepat atau di speed up, ataupun kalau misalnya ternyata makin parah, mungkin bakal di slow down. Jadi masih menyesuaikan lah. Terakhir kali ini ada beberapa analis juga dari JP Morgan bilang bahwa kira-kira kalau menurut mereka ya, Federal Reserve ini bakal naikin suku bunga itu mungkin di akhir 2022. Jadi setelah tapering terjadi, mungkin baru mereka naikin interest rate, biar nggak ada terlalu dampak terhadap market lah, financial market, kira-kira kayak gitu.
Nah, sekarang kita masuk aja ke dalam Bitcoin ya, Bitcoin USDT. Beberapa hal, sebelumnya kita sempat bahas juga di video kemarin bahwa ini support kuningnya ini cukup kuat ya untuk Bitcoin. Ini supportnya untuk invest head and shoulder ya di sini ya. Dan ini sempat memang turun, tapi sekarang kita lihat nih ada Bitcoin dan ada sedikit kenaikan lagi nih, sekitar 1%. Tapi ini menurut saya masih belum aman, masih agak rawan gitu ya. Kalau misalnya mau lebih aman, sebenarnya ini saya ada ambil trendline baru ya. Ini trendline dari previous high sebelumnya di sini ya, ke sini gitu ya. Lalu kalau misalnya benar-benar mau aman ya, kita harus menunggu Bitcoin untuk bisa break trendline ini. Kalau misalnya Bitcoin ternyata bisa break, ya berarti ini artinya mungkin kita masih bisa melanjutkan kenaikan lagi lah untuk Bitcoinnya sendiri ataupun market crypto. Nah, kenapa belum aman juga? Kalau misalnya belum aman, berarti masih ada skenario di mana kita masih bisa mengalami penurunan. Mungkin targetnya kalau misalnya seperti ini, mungkin turunnya cukup dalam ya, sekitar sampai ke berapa nih? 55.000 sampai 54.000. Ini support sebelumnya ya. Jadi penurunan untuk Bitcoin itu sekitar 10 sampai 11% lah. Oke, kira-kira begitu. Nah, kenapa penurunan ini masih bisa terjadi? Beberapa hal kita coba masukkan ke dalam ini, analis dari TechDev dulu ya. Dia bilang bahwa Bitcoin ini mengikuti dua jalur. Yang pertama adalah 2017 untuk Bitcoin, kedua adalah 1970-an untuk emas gitu ya. Dan ini beberapa hal yang harus kita perhatikan adalah di dua jalur ini ada yang namanya koreksi yang cukup inilah. Kita bisa perhatikan nih. Di warna biru ini koreksinya ini di tengah-tengah November koreksi. Kalau misalnya yang untuk emas ini terjadinya tuh di akhir November gitu. Jadi ya mungkin ini adalah kalau misalnya benar-benar koreksi, ini mungkin adalah kesempatan terakhir untuk kalian untuk membeli kripto lah gitu ya sebelum naik. Kita bisa perhatikan nih, setelah turun biasanya langsung naik nih gitu ya. Atau skenario ketiga adalah Bitcoin yang membuat jalurnya sendiri. Mereka nggak ngikutin yang 2017, nggak ngikutin yang emas sendiri gitu ya. Ini hanya sebagai guideline aja sih. Dan mungkin itu adalah skenario yang bisa terjadi. Nah, kita bahas lagi, mungkin kita masuk ke time frame 1 day. Jadi kita sudah bilang ya, skenario kalau misalnya Bitcoin aman. Nah, sekarang kita bilang nih, kalau misalnya terjadi penurunan, tapi kembali lagi, ini harus disclaimer on, dan do your own research. Ini adalah research saya, jadi ya hanya menjadi additional reference saja lah. Ini ada beberapa hal. Nah, kalau dalam bull market, ya, ini sangat normal sekali kalau namanya kita mengalami penurunan. Kita bisa lihat nih, market crypto kan market paling volatile sebenarnya. Kita bisa lihat nih, kalau sekali penurunan dalam beberapa hari ini turun sampai 30%. Ini ada turun sampai 26%, 18%, 27%. Jadi kalau kalian yang baru di kripto, ya harus bersiap-siap akan hal ini. Gitu. Dan kalau misalnya di bulan November juga, ini dari skenario 2020. Kita sempat juga mengalami penurunan nih di akhir November malah di sini ya. Mengalami penurunan sekitar 18% untuk Bitcoin, tapi ini bukan crash sih, karena dalam beberapa hari ke depannya kita langsung bisa beat all time high-nya lagi, bisa langsung break dari previous high-nya gitu. Jadi ada beberapa hal. Nah, sekarang kita bahas nih kotak-kotak yang warna kuning. Kita bisa perhatikan kotak-kotak warna kuning ini apa sih? Nah, sebenarnya ini adalah beberapa time frame yang saya kasih lihat di sini. Ini adalah all exchanges estimate leverage ratio. Jadi ini leverage. Kalau misalnya market over leverage atau leverage-nya tinggi, biasanya itu kurang sehat terhadap suatu market atau financial market gitu ya. Dan kita bisa perhatikan ya, untuk tahun 2021, all time high kita itu di sekitar bulan April. Di sekitar 0,17 lah. 0,17an ya. 0,18 untuk leverage-nya sendiri. Ini ada juga all time high di sini, tapi ini di bulan November, jadi 2020 ya. Jadi kalau kita perhatikan sekarang itu kita sudah di atas di bulan April. Kita sekarang di 0,19. Artinya apa? Artinya kita ini udah lebih leverage lagi, udah over leverage lagi dibandingkan di bulan April. Gitu, jadi ya cukup nggak sehat gitu. Dan kita bisa perhatikan nih, pada saat leverage terjadi, ini contoh kita lihat di bulan Mei ya. Kalau misalnya cukup tinggi, biasanya ada penurunan. Ini seperti di bulan Mei, kita lihat dari sini di tanggal 17 sampai 19 Mei. Lalu di sini kita lihat juga pada saat leverage-nya naik, di sini ada 26 Juli sampai 24 sampai 26 Juli. Lalu kita bisa lihat di sini lagi di bulan September ya, 6 sampai 9 September. Lalu nanti terakhir kita lihat di bulan Oktober. Jadi ini kotak-kotak yang warna kuning ini sebenarnya adalah level-level yang tadi saya sebutkan nih, yang marketnya lagi over leverage, di mana kita bisa perhatikan di sini yang warna merah ada penurunan tajam ya, tapi kenapa di sini malah naik? Lalu di sini juga ada penurunan. Kira-kira gitu. Nah, kita bahas dulu dalam skenario kita sekarang. Skenario kita sekarang sebenarnya kalau kita lihat di bulan, kita sempat mengalami koreksi juga kan kalau tidak salah. Itu coba kita zoom ya. Ini kalau nggak salah di bulan 26 Oktober. Kita bisa perhatikan di sini leverage-nya tinggi, lalu kita mengalami penurunan dalam beberapa hari sampai 28 Oktober gitu ya. Nah, di sini kita bisa point out nih 26 sampai 28.
Nah ini ya, 26 yang warna candle merah ini sampai 28 di sini. Ini dimana kita juga ada penurunan leverage ini Bitcoin sampai ke 57.000. Tapi yang harus kita perhatikan adalah walaupun misalnya ini turun, tapi nggak lama kemudian dia naik lagi. Jadi kalau menurut saya ini koreksinya atau buat leverage ini belum aman lah, masih tergolong cukup tinggi gitu. Jadi ya bisa aja ada koreksi lagi. Ya tadi kita sempat bilang mungkin di awal November atau di mid November ataupun di akhir November gitu ya. Nah, koreksinya kemana? Kita bisa perhatikan di sini dari namanya funding rates. Funding rates itu adalah di sini ya. Apa sih interpretation atau interpretasi dari funding rates ini? Mungkin kalau kalian main futures agak sedikit familiar. Funding rates itu adalah represent trader sentiment. Sentimennya itu kemana? Kalau misalnya funding ratesnya positif, artinya banyak trader yang cukup bullish atau cukup, wah ini bakal naik lagi nih untuk suatu aset itu. Kalau misalnya negatif, berarti funding ratesnya itu many traders lebih ke arah bearish gitu ya. Nah, karena banyak yang bearish, yang bearish ini bakal kasih funding ke long traders lah, kira-kira kayak gitu ya. Ini interpretasinya. Nah, kita masuk. Sekarang kira-kira tuh kita di mana? Beberapa hal. Kita perhatikan tadi kita ambil skenario yang pertama. Skenario yang pertama itu di mana? Di sini ya. Di bulan Mei. Di bulan Mei 15 sampai 20 Mei. 15 sampai 20 Mei kita lihat history funding rates, Bitcoin funding rates history ya. Di bulan Mei kita bisa perhatikan nih. Kita zoom ke bulan Mei. Nah, kita lihat nih di 20 Mei ya, di sini memang funding ratenya itu positif dan ini cukup tinggi juga. Kita bisa perhatikan. Makanya no wonder ada yang namanya flush out atau ada penurunan juga gitu. Makanya karena leverage tinggi, makanya Bitcoinnya mengalami penurunan juga di sini ya. Lalu kita bisa lihat juga di tanggal 24 Juli sampai 27 Juli. Di sini kita lihat dari funding ratenya lagi 24 sampai 27 Juli. Kita harus tarik lagi di sini ya. Mana? 24 sampai 27 Juli. Nah, kira-kira di sini 24. Nah, pokoknya di sini yang merahnya cukup besar nih. Di sini 24 sampai 27 Juli, 24 Juli sampai 26 Juli di mouse saya ya. Ini kita bisa lihat juga nih funding rate-nya turun atau negatif. Artinya apa? Artinya lebih banyak orang yang nge-short gitu ya. Pada saat mereka nge-short malah Bitcoin-nya naik gitu. Karena Bitcoin-nya naik, kena likuidasi atau kena squeeze lah. Mereka kena short squeeze, makanya ya banyak yang terliquidate gitu ya. Biasanya kita bisa perhatikan dari sini. Lalu kita bisa perhatikan lagi di sini, ini di bulan September, 5 sampai 8 September, 5 sampai 8 September kita bisa perhatikan lagi ya ini cukup positif juga 5 sampai 8 September di sini ya. 5 September 8 September cukup positif. Nah, kira-kira kayak gitulah. Jadi kita bisa gambarkan kira-kira kayak gitu untuk funding rates. Nah, kita bandingkan sekarang. Untuk sekarang, sorry ya, kita coba lihat di bulan November. Lihat di bulan November ini funding rates kita positif. Artinya apa? Artinya ini banyak orang yang cukup long lah. Mereka cukup positif bahwa Bitcoin bisa melanjutkan kenaikannya lagi. Yes, memang secara long term point of view saya juga yakin gitu ya. Tapi ya karena adanya over leverage ini cukup tinggi leverage kita, jadi agak sedikit mau lebih berhati-hati gitu ya. Jadi ya kalau menurut saya sendiri ya lebih baik kita menunggu nih, wait and see dulu kira-kira Bitcoin bagaimana. Tadi kita sudah bilang nih, ada potensi Bitcoin kalau misalnya break garis yang warna oranye ini saya coba close ya, yang ABC correction-nya. Kalau misalnya dia bisa naik, ini mungkin tanda kita masih bisa naik lagi. Tapi kalau misalnya kita masih belum break ini, berarti masih ada potensi kita masih bisa mengalami penurunan mungkin sampai ke sekitar 55 ribuan atau 54 ribuan, kira-kira kayak gitu ya. Dan kalau misalnya seperti itu, mungkin pada saat kita mengalami penurunan ini adalah kesempatan terakhir kita untuk beli kripto. Yang tadi kita lihat nih, kalau misalnya terjadi penurunan kayak gini, Bitcoin ini langsung naik terus gitu ya. Jadi ini bukan hanya untuk Bitcoin sebenarnya, karena kalau kita perhatikan kalau Bitcoinnya turun atau koreksi, adalah altcoin itu pasti kena dampak juga. Tapi nanti akan ada altcoin yang kena dampak langsung naiknya cepat gitu ya, ataupun yang memang benar-benar terdampak gitu. Jadi ya menurut saya ini lebih ke arah buying opportunity sih kalau misalnya hal ini terjadi. Jadi keep in mind, ini bukan bilang bahwa Bitcoin bakal crash juga ya. Kita tetap mau Bitcoin ini untuk melanjutkan kenaikan lagi, tapi lebih baik mungkin ya menunggu dulu nih. Apakah Bitcoin masih bisa stabil atau bisa breakout ataupun dia turun. Tadi kita lihat dengan market yang sedikit over leverage gitu ya. Kembali lagi, kita close dengan ini. Quote dari Warren Buffett, dia bilang bahwa be fearful when others are greedy, di mana orang-orang tamak atau rakus gitu ya, and be greedy when others are fearful. Ini kalau menurut saya ini kita bisa dari sini lah. Fear and Greed Index cukup greedy ya gitu ya. Jadi ya cukup berhati-hatilah untuk kira-kira market crypto sekarang, karena kita belum ada koreksi yang cukup lumayan ya. Terakhir kali kita ngalamin tuh di bulan September. Jadi kita lihat di sini lah, apakah Bitcoin masih bisa break atau enggak. Dan ya kira-kira itu aja untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian suka, kalian belajar hal baru, jangan lupa like videonya, share videonya, and see you in the next video. Bye-bye.